Halo guys, balik lagi bareng aku Ara. Di video kali ini aku akan menceritakan film horor terbaru yang terinspirasi dari kasus pengusiran setan. Film ini berjudul Cry for the Devil. Yuk, langsung saja ke ceritanya. Tahun 1835, Vatikan mendirikan sekolah untuk melatih para imam di Roma. Itu bertujuan untuk membantu ritual pengusiran setan. Dan ketika pada tahun 2018 adalah puncaknya, terjadi kasus kerasukan setan tertinggi pada tahun tersebut. Lalu, Vatikan memutuskan membuka sekolah untuk mengusir roh jahat di luar Roma. Sekolah Eksorsisme St. Michael de Arcangel, Boston, Massachusetts. Anne Krajal, ia adalah biarawati muda. Dia mendaftarkan dirinya untuk menjadi karyawan di sekolah tersebut. Biarawati di sekolah itu bukan merawat orang sakit pada umumnya, melainkan merawat orang yang kerasukan. Dan para biarawati tidak diperbolehkan melakukan eksorsisme atau tidak diperbolehkan ikut dalam sesi penyembuhan orang yang dirasuki. Penyembuhan tersebut adalah tugas dari para imam atau yang disebut dengan pastor. Sesi tanya jawab antara pihak sekolah dengan para calon karyawannya diwajibkan. Sehingga membuat Suster Anne mengingat kembali ke masa kecilnya yang kelam ketika dia disakiti oleh ibunya sendiri. Ibunya didiagnosa mengidap skizofrenia yang pada kenyataannya bukan gangguan biasa, melainkan dirasuki oleh iblis yang setiap malam selalu kambuh dan akan selalu menyakiti Anne kecil. Bukan tidak ingin Anne kecil membawa ibunya untuk disembuhkan. Namun, Anne kecil lebih memilih menanggung sendiri daripada ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya tidak menyayangi dia. Hingga pada suatu malam, Anne kecil melihat ibunya tewas bunuh diri. Dan ternyata, penyebab bunuh diri itu semata-mata untuk menyelamatkan nyawa Anne kecil, agar dia tidak lagi menyakiti anaknya sendiri ketika sedang dirasuki iblis tersebut. Namun ternyata, kejadian mengerikan masa lalu itu mengakibatkan trauma mendalam pada Suster Anne. Lorong kamar pasien sekolah. Ketika Suster Anne berjalan, ia seperti dibayang-bayangi bisikan panggilan namanya. Suster Anne tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi memenuhi gendang telinganya. Suster Anne pun mencari sumber suara tersebut. Namun, di sekolah itu tidak ada bayi satupun. Beberapa saat kemudian, Suster Anne dikagetkan dengan pasien bernama Natalia yang muncul tiba-tiba. Entah bagaimana cara dia bisa keluar dari kamarnya. Pengamanan di sekolah tersebut sangatlah ketat. Perlu kartu scan identitas khusus. Tak sembarang orang bisa keluar masuk kamar pasien dan setiap ruangan di sekolah tersebut. Dan terjadi kembali. Ketika Suster Anne berjalan seorang diri di tangga sekolah, suara itu kembali terdengar. Seperti suara mendiang ibunya, dan entah apa maksud dari kata-kata itu. Seperti sebuah teror misterius. Suster Anne mencari sumber suara itu, hingga dia tak sengaja melihat para imam yang sedang belajar meneliti dan cara pengusiran roh jahat. Ia lalu masuk kelas tersebut dan duduk dengan salah satu imam yang bernama Dante. Kepala imam yang melihatnya memakluminya. Ia pikir mungkin Suster Anne hanya ingin belajar banyak hal. Di sekolah tersebut, Suster Anne berusaha meneliti kasus-kasus kerasukan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Walaupun itu bukan tugasnya sebagai biarawati, namun ia seperti ingin memecahkan suatu masalah penyebab kerasukan yang semakin meningkat. Itu adalah salah satu alasan Suster Anne ingin mencari tahu penyebab mengapa ibunya dulu dirasuki. Pihak sekolah memberi peringatan Suster Anne untuk tidak ikut campur dalam tugas para imam. Kepala imam pun membela Suster Anne jika Suster Anne hanya ingin belajar saja. Suster Anne memasuki salah satu kamar pasien laki-laki tua yang bernama Clark. Clark hanya diam saja. Lalu Suster Anne menjalankan tugasnya, seperti menyuapi makan dan memandikan Clark. Namun tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Clark bernyanyi dengan tatapan kosongnya. Suster Anne bingung bagaimana Clark bisa tahu lagu itu. Karena lagu tersebut selalu dinyanyikan ibunya ketika sedang dirasuki roh jahat. Darah Clark naik pada cairan infus. Kini, cairan infus tersebut sudah berubah warna merah darah. Clark mendongak dan berkata, "Kami sudah menunggumu." Clark semakin menjadi.
ia mencekik Suster Ann dengan menjulurkan lidah panjangnya. Inilah akhirnya. Suster Ann berusaha berontak, mencoba melepaskan dirinya. Dan berhasil. Suster Ann mendorong Clark hingga terjatuh dan Clark kembali tersadar. Pihak sekolah berunding atas kejadian yang dialami Suster Ann. Mereka menyimpulkan jika iblis itu mengincar Suster Ann. Kepala biarawati menyarankan untuk memulangkannya ke biara. Namun, kepala imam menolak. Ia akan bekerja sama dengan Suster Ann dan melindunginya. Itu semata-mata hanya untuk mencari tahu apa hubungan Suster Ann dengan iblis tersebut. Kepala sekolah pun menyetujui keputusan kepala imam. Kini, Suster Ann diberi kebebasan oleh pihak sekolah untuk mengikuti pembelajaran para imam. Kepala imam mengajak para imam termasuk Suster Ann ke ruangan neraka. Ruangan neraka adalah ruangan isolasi khusus untuk orang-orang yang sudah parah dirasuki iblis. Suster Ann terkaget ketika melihat Natalie berada di dalam kamar isolasi. Diceritakan jika Suster Ann dan pasien Natalie sangatlah dekat. Mereka seperti kakak beradik. Singkat cerita, kepala imam menawarkan kepada para imam yang ingin menjadi sukarelawan penyembuhan. Suster Ann pun orang pertama yang mengacungkan tangannya. Namun, kepala imam tidak mengizinkannya. Lalu, Dante dan Raymond mengambil alih. Mereka berdua memasuki kamar Natalie mencoba untuk pengusiran setan. Iblis itu semakin menjadi. Terpaksa kepala imam harus turun tangan membantu Dante dan Raymond. Namun naas, iblis tersebut mencengkeram kedua kaki kepala imam hingga membuatnya terjatuh terbentur lantai. Natalie yang sudah dikuasai iblis, ia selalu menatap Suster Ann dari balik kaca pintu kamarnya. Suster Ann pun buru-buru mengambil Alkitab lalu memasuki kamar Natalie. Suster Ann mencoba memanggil Natalie untuk menyadarkannya. Sempat Natalie tersadar, namun tak berselang lama, iblis menguasai Natalie kembali. Dan akhirnya, iblis tersebut keluar dari tubuh Natalie. Beberapa hari kemudian, Suster Ann tidak bisa mengakses kamar Natalie. Ia pun mendatangi kepala imam, menanyakan kenapa ruang Natalie dibatasi. Dan ternyata, Natalie akan dipindahkan ke Vatikan. Setiap kasus yang sekolah itu tidak bisa mereka tangani, mereka akan memindahkannya ke Vatikan. Di lain sisi, salah satu imam yang bernama Dante mendengarkan percakapan Suster Ann dengan kepala imam. Dante pun memohon kepada Suster Ann untuk menolong adiknya yang selama ini sudah dirasuki iblis dan diambang kematian. Adiknya Dante adalah korban pemerkosaan. Ia pasrah membiarkan iblis itu terus merasuki tubuhnya. Suster Ann pun menyetujuinya dan mencoba untuk melakukan eksorsisme informal atau pengusiran setan tanpa para imam pastor. Dan berhasil, Suster Ann berhasil mengusir iblis pada adik Dante. Namun sayangnya, di keesokan hari, adik Dante dikabarkan bunuh diri. Dan Dante melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Pihak sekolah pun marah kepada Suster Ann dan akan memulangkannya ke biara. Beberapa hari kemudian setelah Suster Ann dipulangkan ke biara, Dante mendatangi biara. Menemui Suster Ann untuk memberitahunya jika ada yang terjadi kepada Natalie. Natalie semakin parah. Iblis yang merasuki Natalie semakin menjadi. Ia membunuh salah satu pendeta dan kedua perawat ketika dalam perjalanan. Dante meminta pertolongan Suster Ann kembali untuk pengusiran setan pada Natalie. Namun, Suster Ann menolak. Tapi, ketika Dante menunjukkan sebuah gelang salib, Suster Ann terkejut. Satu rahasia masa lalu Suster Ann pun terbongkar. Ternyata, ketika Suster Ann berumur 15 tahun, ia pernah mengalami korban pemerkosaan dan harus hamil tanpa seorang suami. Ketika bayi itu lahir, ia memakaikan gelang salib itu pada lengan anaknya. Dan itu artinya Natalie adalah anak kandung dari Suster Ann. Di malam hari, mereka memasuki ruangan suci, yaitu sumur baptis. Dan Natalie ditempatkan di sel penjara khusus di ruangan tersebut dengan dijaga ketat dan didoakan oleh ketiga pastor. Raymond marah kepada Dante yang membawa Suster Ann diam-diam.
ketika mereka berdebat. Lalu tiba-tiba lampu di ruangan tersebut padam dan ketika pastor terlempar menabrak pagar, Suster Ann dan Dante mencari Natalie yang ternyata dia sedang berdiri kaku di luar sel penjara. Iblis itu seolah-olah tahu alasan dibalik kejadian masa lalu Suster Ann dan berkata, "Tidak, bukan itu alasannya. Apa yang terjadi pada ibumu, itu adalah alasan kamu meninggalkan anakmu. Ibumu mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Itu sebabnya kamu tidak bisa menjadi seorang ibu. Kamu tidak dapat bertanggung jawab atas kehidupan kamu sendiri," ujar iblis itu dengan menyeramkannya. Suster Ann pasrah mengakui kesalahannya. Tiba-tiba, Natalie memeluk Suster Ann dengan erat. Dan tak disangka-sangka, iblis itu kini merasuki Suster Ann. Dengan sisa kesadarannya, Suster Ann menyuruh Dante dan Natalie untuk pergi. Dante lalu menggendong Natalie, berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut. Dante pun berusaha membuka rantai gembok gerbang menuju sumur baptis. Untung saja ada celah yang bisa Natalie lewati. Dante menyuruh Natalie untuk sembunyi di belakang patung sumur baptis. Namun tak disangka-sangka, Suster Ann menemukan persembunyian Natalie lalu mencekiknya. Tiba-tiba suara mendiang ibunya terdengar kembali, menyadarkan Suster Ann agar bisa melawan iblis itu dari tubuhnya. Dan berhasil, Suster Ann menceburkan dirinya ke dalam sumur baptis. Kini, iblis itu sudah musnah dan Natalie kembali sehat dan kembali ceria seperti sedia kala. Namun, Natalie masih belum tahu bahwa Suster Ann adalah ibu kandungnya. Pada akhirnya, pihak sekolah memberi penghargaan atas jasa Suster Ann dan memberikan beasiswa penelitian akademik di Vatikan. Di perjalanan, saat Suster Ann menaiki taksi, teror iblis itu seperti tidak ada hentinya. Di tengah keramaian pun, iblis tersebut merasuki supir taksi dan seorang wanita tua. Film pun selesai. Jadi, seperti itulah alur cerita filmnya. Keren ya? Menceritakan sekolah pengusiran roh jahat dan perjuangan seorang biarawati untuk menyembuhkan anak kandungnya. Mungkin itu karma ya yang menimpa Suster Ann karena meninggalkan anaknya, sehingga teror masa lalunya selalu menghantui dirinya. Mungkin segitu dulu ya ceritanya. Jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ara pamit undur diri. Salam dari saya. Bye-bye.